Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Hafiz. Saya mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jurusan saya Bimbingan dan Konseling Islam, kelas D, semester 3, Fakultas Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan dari mata kuliah psikologi perkembangan sesuai dengan mata kuliahnya. Apa sih itu perkembangan? Setiap manusia pasti akan mengalami suatu perubahan dari masa bayi hingga dewasa. Setiap anak juga mempunyai ciri perubahan untuk menuju ke tahap dewasa, yaitu perkembangan, dengan tahapan tertentu sesuai umurnya. Jadi, seorang anak tidak bisa dikatakan sebagai remaja kecil, karena anak berbeda dengan orang dewasa. Itu dari fisik, pola pikir, dan cara berpikir yang masih dalam proses perkembangan dan pertumbuhan. Sebenarnya perkembangan mempunyai hubungan yang erat dengan pertumbuhan. Kedua aspek ini sering dikatakan mempunyai proses yang sama, yaitu proses tumbuh menjadi lebih sempurna. Namun secara luas, perkembangan berarti perubahan individu, baik secara struktur atau fungsi organ melalui kematangan dan proses belajar yang terjadi sepanjang hayat hingga meninggal dunia. Dalam perkembangan tidaklah terbatas pada semakin sempurna, tetapi juga terkandung serangkaian perubahan secara terus-menerus, secara pasti, melalui suatu tahap yang sederhana ke tahap berikutnya yang sulit diukur dengan alat ukur. Sedangkan psikologi perkembangan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari perkembangan dan perubahan aspek kejiwaan manusia sejak dilahirkan sampai dengan meninggal. Terapan dari ilmu psikologi perkembangan digunakan di berbagai bidang seperti pendidikan dan pengasuhan organisasi industri. Pengoptimalan kualitas hidup dewasa, tua, dan penanganan remaja. Untuk definisi dari psikologi perkembangan, mengemukakan perkembangan psikologis merupakan suatu proses yang dinamis. Dalam proses tersebut, sifat individu dan lingkungan menentukan tingkah laku yang akan diaktualisasi dan dimanifestasi. Umur kalender di sini bukan merupakan suatu variabel yang bebas, melainkan sebagai dimensi waktu, mengandung kemungkinan untuk mengatur bahan-bahan yang akan diatur. Dalam proses belajar mengajar, psikologi perkembangan juga memiliki hubungan yang erat seperti tingkah laku belajar siswa. Selain itu juga bagaimana sesuatu itu dipelajari. Disinilah cara berkembang individu akan dikembangkan. Apakah untuk memahami hal yang akan dipelajari haruslah dihafalkan atau dibaca? Maka siswa akan mengembangkan daya pikirnya untuk memperoleh metode pembelajarannya sendiri. Sedangkan menurut Drakatini Kartono, dalam psikologi anak, psikologi perkembangan adalah suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang dimulai dengan periode masa bayi, anak pemain, anak sekolah, anak remaja, sampai periode adolescence menjelang dewasa. Sehubungan dengan hal-hal tersebut,
perkembangan dapat pula dimaknai dengan suatu proses yang kekal dan tetap menuju ke arah sesuatu. Organisasi pada tingkat integrasi yang lebih tinggi berdasarkan proses pertumbuhan, kematangan, dan belajar. Dan di sini juga ada ruang lingkup perkembangan psikologi. Setelah kita pahami dari pengertian yang ada, maka kita dapat mengerti tentang ruang lingkup dari pembahasan ilmu, bahwa psikologi perkembangan merupakan satu, psikologi perkembangan merupakan cabang dari psikologi. Dua, objek pembahasan yang terkandung dalam perilaku atau gejala tentang jiwa seseorang. Jadi sekian materi kali ini tentang perkembangan mata kuliah psikologi perkembangan. Saya Haidar Hafiz mengucapkan mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.